Silakan, Bu Sugi. Om mau nanya, kan kematian bisa terjadi kapan aja. Eh, Meditasi untuk biar kita bisa berlatih menghadapin itu sih Om. Kenapa? Meditasi yang untuk berlatih menghadapin saat kematian itu. Dalam Buddha Dharma ini cara lihat kematian begini. Orang yang tidak mengenal Dharma, kematian itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Bukan berarti saya kritik Ajok ya. Ajok is really good. Orang yang mengenal Dharma, menganggap kematian, tahu bahwa kematian ini ada, ini teori loh Jok. Semua ini teori, belum ada. Orang yang mengenal Dharma, itu menganggap kematian ini sesuatu yang sudah pas, makanya mereka memastikan supaya tidak ada penyesalan. Right? Tapi orang yang benar-benar praktis Dharma, melihat kematian ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di sini. This is what the teaching said, right? Artinya apa suatu kesempatan? Dikatakan yang paling sukar dalam hidup ini adalah menghilangkan sosok Salim ini, right? Sosok Sugi yang ada di sini. Selalu ikut-ikut dalam membentuk pengalaman. Setiap ada pengalaman, kalau ada Salim, ada yang 5 ini, ya, nolak, pingin, atau kamu dibandingkan yang lain, ada kesombongan ini selalu ikut-ikut si sosok Salim ini. Dikatakan, kalau kita bisa mengurangi sosok Salim ini, baru nanti betul-betul bisa, you become, then your life free from that, itu mendekati kenyataan seperti apa. Lalu kita kemarin membicarakan mengenai clear light mind, and all that, right? Nah, mengapa kok kematian itu digunakan seperti yang Su tanya? Dalam proses ini, setelah red increase, white increase, ada yang namanya black near attainment. Bukannya Ajok pass through that, dikatakan total black, Jok. You emotion, tapi waktu itu kalau sudah pas di situ itu saya kira to go back it's not that easy. Dikatakan you totally black. Jadi ini nanti ada satu persatu ya. Mulai dikatakan seperti lihat flickering light in your mind. Karena mulai faktor tanah mulai dissolve, kamu merasa gini. Berikutnya elemen air mulai dissolve, kamu mulai haus dan minta dan sebagainya. Terus api mulai gitu, kamu kedinginan, kamu minta dan sebagainya. Terus ada satu stage di mana yang dikatakan 80 konsep all the emotion itu gone. Kamu mulai nggak kenal namamu siapa, tidak lagi, tapi aku yang masih ada. But once you get that, terus dikatakan kamu lihat seperti fajar itu warnanya merah, right? Terus kemudian berikutnya itu warna putih, tapi terus kamu lewat yang namanya hitam pekat, katanya black near attainment. Karena dikatakan near attainment mendekati pencapaian, istilahnya to attain something. Dikatakan lewat itu betul-betul you just experience blackness, yang ada blackness gitu. Terus di seberangnya ini dikatakan the clear light mind established, yang kita omongkan adanya gitu, itu muncul naked, tanpa sosok, tanpa bungkusan, your natural of mind naked. Saat itu nggak ada kamu kan. Ini biasanya dikatakan para yogi itu berhenti di sini, and then meditate on that. Yaitu benar-benar nggak ada air kan. Terus lihat begitu, jadi dikatakan dengan demikian mencapai penggugaan dalam proses kematian ini. Ini yang dicari, untuk yang benar-benar tahu. Ya, kemudian baru you go to the next life, lewat sekali ini dikatakan you enlightened gitu. Nah, ketidakadaan aku ini salah satunya proses kematian ini, tapi juga ada beberapa kali, misalnya yang saya cerita, kalau kamu misalnya bersin gitu. Tadi yang baru bersin siapa?
No, it's just when you do shit, gitu, kamu lupa itu kamu gitu. Atau kamu mau pingsan. Right? Dikatakan gini, mau tidur pun sebetulnya seperti itu, tapi mau tidur itu bukan mulai dari menjaga terus tidur, itu nunggu ke third stage of your sleep, di mana kamu menuju ke deep sleep, itu dikatakan pada saat itu kitanya juga hilang, tapi biasanya kita udah unconscious, right? So you can't do that. Terus yang satu lagi itu pada waktu kita merasakan orgasm, that very little short time you feel that. Jadi yang untuk orang begitu tidak lagi takut, malah melihat suatu itu sebagai suatu kesempatan. Suki. Nah ini yang dilatih seperti dalam Buddhist tradition. Pertanyaan Suki tadi mana aspeknya? What do you want to know? Lebih kayak memprepare Oh, for you. semua untuk kita semua karena kan Ya, betul. Nah, makanya sebetulnya we started gitu loh. Tapi I don't know if it's maybe one day do a death meditation gitu. Kalau menurut kamu beneficial, we can do it. Oh, I'm quite, ya, saya dulu di train seperti itu juga, kalau death meditation. Ya, Jok. Kalau kita mulai mungkin sedini mungkin mengetahui proses dan cara menghadapin kayak ketakutan itu mungkin kepanikan dan ketakutan itu mungkin nggak akan sebesar di mana survival mode itu keluar. Ketika survival mode itu keluar, AI kita yang sebenarnya berperan kan Om. Betul. Pada saat itu betul. kayak betul acoknya yang berperan. Dan itu menambah sufferingnya kita daripada sebenarnya menciptakan cerita suffering yang berlebih-lebih sebenarnya. Mungkin kalau kita nerima sufferingnya itu nggak seperti itu kali Om. Mungkinkah Om? Rencananya Jok, rencananya nih, saya kepikir apakah kita belajar bersama-sama tentang Bardo Todo. I kind of translated that, more or less. Ya. Tapi terus ada teks ini gitu muncul. Dan ini jauh, menurut saya, jauh lebih berguna. You know, for that. Let's see if we have the karma. Hah? Kenapa? Oh, Bardo Todo. Belum tentu. Kamu hanya mikir, ini loh, kamu bisa milih nanti dilahirkan sebagai orang kaya. Mesti yang daftar banyak. Pemilihan kualitas hidup berikut, gitu kan. Kita ini so attached to that. Padahal yang paling berharga dari kehidupan ini adalah kindness, kepedulian. Ini jauh lebih berharga dari, kalau kamu lihat poster besar itu, billboard besar yang gambarnya Ista Dewata yang pakai binatang yang siapa DT-nya namanya siapa? Jambala. Wah, apalagi Jambala Mas Ijo. Wah, dua naga gitu. Saya masih ingat sekali. Dulu waktu kita bentuk begini, ini tradisi kita. Biasanya organisasi itu selalu bikin wealth fast. Gendong kekayaan itu loh. Yang dikirimi segala macam terus gitu. Juga kadang-kadang ini
wah lukratif sekali. Kalau bikin 1000 pun habisnya cepatnya luar biasa. Oh orang cepat karena didoain gini. Tibetan tradition itu bikin seperti gentong gini, John. Terus diisi macam-macam tuh. Ada emasnya sedikit, ada gandum, ada mantra, terus dibungkus tuh didoain. Karena katanya kalau kita itu aktivitasnya untuk dharma, kita tidak akan kekurangan dana. Ya, jadi ini sebagai simbol dan juga dengan jambala, right? Itu dewa kekayaan atau karena menjanjikan bahwa kalau kita menjalankan dharma, beliau akan menolong untuk begini. Makanya kalau ada inisiasi jambala itu, wah yang ikut banyak sekali itu. Begitu. Saya dulu juga ditanya karena ya sedikit banyak saya dianggap yang tanggung jawab ini Potua gitu. Potua punya nggak wealth fund-nya? Kita punya gitu. Di mana kayak apa gitu? Kredit card-nya anggotanya, saya bilang gitu. Saya bilang, terus juga harus punya protektor. Ya, punya protektor gitu. Saya tanya, yang nanya teman sejawat lah, dia juga kepala. Saya malah nggak pernah jadi ketua. Yang ketua ini dulu Teddy, terus ada Meta, terus sekarang Alung ini ketuanya. Dulu saya lalu ditanya, Potua apa ada ini protektornya? Saya bilang, ya ada. Bodhicitta. Jadi kita agak lain gitu. Kalau bisa nulung seperti itu. Anyway, kok bisa sampai sini tuh tadi ngomong? Apa? Ya. Yes, oke, ya. Gimana? Om cerita begini, saya jadi ingat dulu dosen kita pernah ada cerita. Banyak orang suka ke Gunung Kidul, mungkin ada yang tahu ya? Gunung Kidul? Ya, yang artinya kalau sembahyang di situ. Gunung Kawi. Gunung Kawi, ya, sorry. Oh, saya sering ke Gunung Kawi dulu waktu Iya, kecil. Iya. Nah, Tiap jadi hari ada dan malam ada wayang kulit di sana. Iya. Katanya kalau memohon kekayaan, ya ke sana ya. Nggak tahu saya. Kalau Papa saya itu mesti punya, ya mungkin dia pengen kaya juga kali. jadi ini ada ceritanya. Ini kisahnya benar-benar nyata. Jadi dosen ini diajak, terus dia diajak sama temannya ikut. Dia duduk di belakang, jadi temannya duduk di depan. Terus sampai ke sana mereka persembahan dulu. Ada buah lah, makanan, macam-macam. Udah, ya komat kami sendirilah permintaan apa gitulah. Jadi yang dosen kita ini cuman liatin aja. Ini udah almarhum sih. Dia cuman liatin aja. Maksudnya dia pingin tahu. Setelah mereka persembahan, mereka makan. Nah, dosen ini melihat waktu mereka persembahkan itu ada makhluk yang ya dia lihat kelihatan makhluk ini makan. Oh. Nah, setelah makan dimuntahkan. Oh. Tapi mereka nggak kelihatan yang lain. Oh. Nah, setelah itu mereka biasa udah persembahan kan makan. Terus makan kan, udah itu pulang nih. Pulang dia duduk di belakang, dia melihat itu teman yang di depan ini mukanya itu ada mirip sedikit mukanya dengan yang makhluk tadi. Makhluk yang makan itu. Ya. Jadi saya nggak ngerti kalau ditelusuri ini ceritanya. Cuman kalau kita lihat apakah itu boleh dengan kata lain jadi kayak ikut jadi member gitu loh. Ya ini repotnya ya, saya itu sangat sukar untuk percaya seperti itu gitu. Dalam arti kata, bukan nggak percaya, saya hargai orang punya pendapat. Saya nggak pernah bilang itu is not true atau nggak pernah. Cuman saya pikir
udahlah kita yang bisa ngerti saja. In that sense, look itu, saya nggak ngerti urusan begitu itu. Tapi jelas ada, mungkin ada diterangkan di sini malah. Makanya ini dibanding dengan Bodhipata Pradipha nggak ada yang menerangkan mengenai preta hidupnya sekian tahun, 1 hari sama dengan sekian tahun, segini-gini. Ini itu apa? Jangan bilang nggak ada, juga adanya juga nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi saya kira kok iya loh, di sekitar ini kalau bilang cuma yang ada kita itu juga agak keterlaluan gitu kan. Mestinya kok ada loh, cuman ya kalau kita nggak bisa lihat, mau lihat yang bisa lihat aja repot kok. Ya, apalagi Justru yang lihat itu dia nggak percaya makanya, tapi karena setelah dia lihat, wah. nah ngomong gitu ya, cuman guru saya ini almarhum, ini waktu itu kita retreat di Kopan di Nepal. Saya duduk di belakang gini kan, tahu-tahu ada suara yang seperti gitu kan. Saya kaget, saya toleh ada seorang ibu orang Tibet yang pakai Tibet bawa kata gitu. Suaranya, wajahnya, ini benar saya nggak membuat-buat. Ibunya di tengah, semua orang froze gitu, membeku semuanya, takut. Bukan takut ya, saya kira waktu itu lebih dari takut, saya kira betul-betul terpaku gitu. Mau kepengen lihat apa nggak berani gitu kan, cuma lihat gitu, wah. Nah ini dari sebelah saya lewat gini kan, terus kan kelihatan terus ini maju, yang di atas almarhum guru saya. Suaranya, wah, saya nggak mau nirukan ini nggak cocok akustiknya. Waktu itu kalau di sini itu lagu seperti tadi itu, Om Mani Padme lebih cocok. Tetapi dengan ada begini, terus orang itu menyerahkan kata ke guru saya. Diambil, diterima, touch the head. Oh, ini tangkap orang. And just that. I don't know. Lalu saya tanya, asisten tanya guru saya, what was that? Saya bilang, katanya itu Palden Lamo atau apa. It's nice. Ada semacam itu. Tapi itu betul-betul. Jadi, nah, terus juga meditasi, semati, ini juga sangat mungkin. Ini ada istilahnya juga, di mana karena kamu terlalu intens, gini, tahu-tahu juga orang itu betul-betul bisa behaviornya aneh gitu. Misalnya ada yang jerit, ada yang ketawa sama dan kalau itu malah lebih sering sebetulnya. Ya. Makanya saya lebih senang semati yang basic ini yang berguna. Makanya senang sekali sekarang Sri Atisa ini mengusulkan Shamatha Vipassana, nanti berikutnya awareness of awareness yang kita coba seperti tadi pagi. Ini saja, terus ini tuh nanti menjurus udah yang paling powerful sebetulnya. So we shortcut dan kita bisa seperti tadi pagi itu udah luar biasa sekali. Nggak usah lewat yang torturous begini. Kalau di monastery yang di Nepal itu, monastery-nya pun indah gitu loh. Cuman buat yang nggak biasa juga ngeri juga loh. Ya, gambarnya di mana-mana apa serem. Tapi saya mungkin yang paling agak santai aja urusan begitu jadi saya nggak tahu seperti itu atau mumpung 5 menit, siapa yang mau cerita lagi? Ya. Ini udah dapat. Oh iya, baru 2 kelompok harusnya terus. Terusin.
Maaf Suki. Oh, mari, silakan. Sorry Om, sore suhu-suhu teman-teman semua. Selamat sore. Kita dari kelompok 2. Nggak tahu ya kenapa saya kok disuruh bicara, padahal kelompok saya itu banyak yang senior. Mungkin kamu Mungkin yang paling karena- lantang. Bukan, mungkin karena saya dilabelin suhu kecil kali ya. Iya, betul. Iya. Jadi kita balik ke topik karma ya. Tadi entah kemana-mana udah jauh sekali. Jadi kita balik lagi mengenai karma. Nah, karma tadi kan di buku ini dikatakan bahwa perbuatan ya. Perbuatan, artinya perbuatan. Nah, Perilaku. perilaku. Perbuatan-perbuatan ini kita bahas mengenai habit, kebiasaan Om. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang nantinya jadi habit kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang memaksa kita bagaimana melihat sesuatu. Nah, jadi kita bahas di sini seperti contohnya, misalnya mengenai saya sering suka marah-marah nih misalnya. Misalnya saya punya habit marah. Maka ketika orang berbicara dengan saya dengan nada tinggi aja, saya menganggap dia itu marah. Tuh. Padahal sebenarnya dia nggak marah. Tapi karena saya memiliki kebiasaan marah, maka saya menganggap dia itu marah. Nah, begitu juga sebaliknya mengenai compassion. Nah, ketika saya mempraktikkan compassion, melihat di depan saya itu mereka marah-marah, mereka sampai jerit-jerit apa segala macam, tapi saya tuh nggak punya benih kemarahan, maka saya akan menganggap seperti Om bilang, apa sih itu orang kok marah-marah? Maka karena benih kemarahan itu nggak ada di saya, maka saya menganggap, oh ya udah dia memang seperti itu. Itu sih yang kita fix tadi mengenai karma ini. Nah, lalu kita juga banyak bahas mengenai pengalaman-pengalaman Om. Pengalaman-pengalaman hidup lah dari senior-senior ini. Jadi yang banyak kita bahas itu mengenai kemarahan. Nah, di sini di grup kita ini ada pertanyaan Om. Bagaimana untuk mengatasi kemarahan yang benar-benar memuncak? Nah, kita tadi ada bahas bersama Bro Guido bahwa sebenarnya kemarahan itu kan energi. Energi itu kan netral sebenarnya. Tapi ketika kita merasa marah, kayaknya ada rasa sesuatu tuh di hati kita itu. Di sini lah, bukan di hati kali ya. Di dada itu kayaknya nggak enak gitu. Ada sesuatu gitu. Nah, kami kira ini ada hubungannya di Borobudur Om, di bagian timur di Aksokbia ini. Di sini dikatakan bahwa jika kemarahan dan penolakan jika ditransformasikan menjadi pengetahuan layak cermin, ini tekniknya ini seperti apa Om? Mohon penjelasannya Om. Beautiful. Jadi gini loh, kemarahan itu tidak hanya energi loh. Kemarahan itu munculnya karena kamu ingin to harm others. Untuk melukai atau to harm apa ya? Mencelakai yang lain. Jadi by definition, marah itu nggak pernah neutral. Ya, kalau neutral itu namanya galak. Kamu galak dengan anak, galak itu beda. Tapi kalau kamu sudah bilang marah, yes, marah itu energinya luar biasa. Tapi memang bisa ditap, tapi tujuannya biasanya by definition, marah itu the intention to harm others. Makanya it's not good karena itu negatif kan. Begini. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa kemarahan itu sebetulnya teknik kita menghadapi masalah kehidupan. Yang tadi saya katakan, kamu hanya marah kalau kamu merasa kamu tidak bisa handle apa yang kamu hadapi. Right? Maka dengan kemarahan itu kamu menolak, lalu kamu bilang, oke, saya antep maju. Kamu nggak menyelesaikan masalah gini. Mengapa kok dikatakan, maaf, nanti kok bisa seperti pengetahuan layak cermin? Ini gini, kemarahan itu juga emosi, right? Emosi juga part of your mind. Ya,
kesadaran itu juga termasuk itu. Jadi bukan sesuatu yang lain. Itu ada suatu bentuk kemarahan. Nah ini kalau kemarahan ini diambil apa intention to harm, itu lalu berubah gitu loh, berubah. Jadi nanti bukan tekniknya berubah seperti itu. Nanti kalau kamu lama-lama lebih tergugah, lebih tahu marah itu seperti apa. Makanya kemarahan sendiri itu sebetulnya untuk dibicarakan mungkin 3 hari retret urusan kemarahan itu bisa. Dulu kita seperti itu, karena ya berapa hari waktu itu juga. Ya, jadi temanya membahas tentang mengapa kok kemarahan, sebabnya apa. Shantidewa itu menulis, kita menggunakan Shantidewa waktu itu, the text. Jadi gini loh, emosi itu sebetulnya, mengapa kamu beremosi coba? Menurut Su gimana? Mengapa emosi itu keluar? Karena ada sesuatu yang nggak sesuai, Om. Nggak sesuai atau kamu anggap itu penting? Mungkin keduanya, Om. Nah, mungkin dua-duanya, ya betul. Jadi misalnya emosi bisa positif juga kan ya. Tapi kalau kamu tidak menganggap itu penting, emosimu nggak keluar. Maka kata emosi sendiri itu dalam bahasa Sanskerta nggak ada loh. There is none. Yang ada bentuk-bentuk emosinya itu di description, marah, segala macam ada. Tapi kata emosi sendiri itu Western concept atau mengklasifikasi. Tapi intinya kalau kamu merasa itu penting, ini keluar kamu gini ya. Nah sekarang kamu handle-nya bagaimana? Kembali lagi ke situ. Makanya ya paling safe. Tadi kamu tanya tekniknya merubah gini. Kamu kumpulkan kusala mula. Mungkin bosan kan ya, saya seperti broken record gitu ngomongnya tentang ini terus. Tapi intinya memang itu. Kalau kamu ketemu sama, udahlah, avoid harming others. Jangan mencederai yang lain, jangan melukai yang lain, malah kalau bisa kamu bantu. Ini lama-lama nanti semuanya kembali lagi dan tidak hanya itu. Nanti yang iri hati juga akan berubah. Ya, terus misalnya yang nafsu, yang dulunya kamu yang marah kiri, yang lawannya Aksobia, right? Aksobia di timur, ini yang sebelah barat, Amitabha. Bukan, yes, Amitabha. Ya, itu misalnya kamu yang merah urusan nafsu gitu ya. Nah, nafsu ini dari nafsu ingin mendapatkan sesuatu, mengapa kamu ingin itu, enggak ini? Kira-kira Su kenapa? Mengapa kamu milih ini bukan itu gitu? Mungkin bagi saya yang ini lebih penting, Om. Atau lebih enak, lebih Yeah. bagus, lebih penting, good. Tapi seandainya kamu tahu bahwa ini itu juga seperti ini seperti ini, gini, tidak ada lagi mana yang lebih penting, apa yang terjadi. Yang nggak ada terjadi Gini. apa. Ini diberi nama, kamu punya pengetahuan bahwa perbedaan ini memang beda, tapi sama sebetulnya. Makanya pengetahuan yang didapatkan merubah dari nafsu tadi, Amitabha ini lalu menjadi yang disebut pengetahuan pembedaan. Kamu tahu beda-beda dan kamu bisa menghargai pembedaan. Nanti kalau yang di Ratna Sambhawa itu kamu bisa tahu bahwa semuanya sama sebetulnya. Hal-hal semacam ini. Intinya itu lagi. Pokoknya kamu tetap mengumpulkan daya berkah kebajikan, daya berkah pengetahuan, and then you get that. Tapi yang lebih penting kamu ngerti apa prosesnya. Dan proses ini mungkin sekali. Ya, simbolisme. Ya, Baik, Om. Terima kasih, Om. ya, terima kasih sekali. Oke, next.
Selamat sore. Bener kan? Gak taunya melampaui. Ini Ibu MC, bener kan? Kelompok 1 ya? Oke. Ini MC toh sekarang ya? Dari dulu saya taunya HP. Hani Puspita. Sebenarnya ada satu lagi Om. Yang di sebelahnya. Mbak Willis juga bertugas jadi MC, cuman tanggal mainnya masih tunggu giliran Om. Oh gitu, ya betul. Karmanya belum sampai, Masih antri. seperti karma. Gitu. Oke, selamat sore Om dan Suhu dan teman-teman. Mungkin mau cerita sedikit dari hasil diskusi kami tadi. Yang pertama ini ada hubungannya dengan lagu akustik tadi pagi Om. Ya. Yang Namo Pansa Secamonifo. Nah ini kami mengawali diskusi kami dengan saya sharing tentang tadi pagi itu ketika dilantunkannya lagu tersebut juga sangat berterima kasih kepada Suhu gitu ya. Karena lagu tersebut sangat menyentuh hati Om. Sampai banjir. Mungkin terdengarnya sangat sederhana gitu Om ya. Namo Pansa Secamonifo. Tapi karena maksudnya memang dari kecil dengarnya seperti itu gitu dan ikut liamkeng segala macam gitu ya Om ya. Ada rasa di hati yang penuh dengan rasa terima kasih Om karena thank you so much gitu loh for Sakyamuni Buddha, for all the guru, mostly for Om karena dengan kebaikan hati para guru lah bisa ada ini gitu loh, maksudnya yang sekarang ini ada gitu Om. Jadi dan itu terus menerus gitu, maksudnya sampai rasa terima kasih ini tuh begitu besar Om, sampai hati ini tuh rasanya nggak tidak cukup besar untuk menerimanya gitu, maksudnya untuk merasakannya tuh sangat-sangat sangat-sangat membuncah gitu dan itu yang bikin nangis gitu kan. Dan kemudian terpikir Om gitu, wah sangat-sangat beruntung ya gitu, sangat-sangat bersyukur gitu punya kesempatan untuk bertemu dengan Buddha Dharma, belajar Buddha Dharma gitu kan. Dan ini semua kesempatan ini tidak akan bisa didapatkan tanpa kebaikan hati dari orang-orang di sekitar gitu, termasuk paling pentingnya itu adalah orang tua gitu. Jadi terpikir wah dari kecil gitu papa selalu anterin gitu pakai motor ke wihara gitu kan, walaupun beliau selalu bilang nggak percaya nih apaan sih ke wihara gitu, tapi beliau selalu anterin gitu loh setiap minggu gitu. Dan mama juga sama gitu, selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan gitu ya. Jadi saking move-nya gitu ya Om ya. Aku tuh chat Om ke papa gitu. Aku bilang kayak, papa aku sekarang lagi di wihara, lagi retret. Mereka tahu juga sih Om gitu. Dan aku tuh bilang kayak, thank you ya Pak udah anterin aku ke wihara gitu loh. I am so grateful. Grateful gitu. And I said like, pakai bahasa Mandarin Om kayak, sia-sia ya papa gitu kan. And then I said like, 爸爸是世界上最好的爹，我爱你gitu kan, hahaha. Terus ditambahin kayak gitu Om, karena papa bukan tipe orang ya gitulah Om gitu kan. And then ya udah gitu, papa cuma read aja gitu, but I know the energy is delivered gitu loh Om. Dan dan sama aku forward itu semua ke mama dan aku tambah gitu loh kayak thank you mama gitu kan, maksudnya very very grateful gitu loh for semuanya gitu kan, maksudnya berkat support, berkat cinta kasih, berkat welas asih dari papa dan mama, barulah ada aku yang sekarang gitu loh. Dan mama tuh responnya dia fast respon kalau mama. Selalu mengirimkan video-video TikTok yang tidak pernah saya buka. Tapi ya gitu, beliau balas dan bilang kayak,
Iya, semoga apa yang Nana harapkan bisa cepat tercapai gitu dan sangat happy juga gitu loh Nana tumbuh jadi orang yang sopan. Bingung juga sih kayak kok ngomongnya sopan. Terus tiba-tiba ya Om, kan aku tuh kirimin juga audio recordingnya ya yang dari Suhu kan, terus kayak Mama ini kan aku lagi di retret gitu, terus kita ada dengerin lagu ini gitu kan, Namuh Pensa Setia Melivo sangat bagus mah gitu kan, Mama bisa dengerin juga gitu kan. Terus Mama bilang kayak, iya Mama udah dengerin bagus sekali gitu ya, dan aneh banget ya nah gitu, Mama ya setelah dengerin lagu ini ya, tiba-tiba hari ini jadi pengen cace katanya. Oh gitu. Itu kalau mama ya, kalau misalnya waktu kecil gitu ya Om, kan aku very ini kayak strict gitu kayak, Ma aku mau cace, terus dimarahin sama mama, cace, emang ada gizinya gitu kan. Jadi awalnya seperti itu gitu kan. Terus kayak, Ma tapi kan kalau di wihara diajarkannya tidak boleh membunuh gitu-gitu ya Om ya. Terus mama ya gitu, jadi kayak biasanya kalau aku mau cace, aku akan pergi ke saudaraku yang Maitreya. Karena mereka cace gitu. Jadi ada alasan gitu ya Om. Nah kemudian perlahan mama bisa yang kayak cuy capgo gitu, dia makan cace gitu kan. Walaupun habis itu dia ngedumel, ini ya dagingnya pun daging palsu gitu kan. Kayak makan kardus. Iya. Jadi Harusnya jangan pakai daging memang. Saya ya setuju. Om, daging-dagingan. Betul. Dan Itu just as bad. iya Sebab kamu sih, mikirnya daging. Tapi enak loh sebetulnya rasanya. Jangan dibikin bentuk seperti daging aja gitu loh. ya benar ya Om. Dan ya, aku juga cerita Om gitu, wah ini di Medan ya harusnya Mama ke Medan juga nih, ini makanan cacenya enak-enak gitu kan. Terutama wihara ini gitu kan. Terus ya itu Om, maksudnya ketika mendengar, pas lihat Mama ngomong kayak gitu ya, dia bilang aneh sekali ya kok rasanya hari ini pengen cace, dan beliau langsung masak gitu loh. Hari ini Mama masuk sop wortel, makan tahu, bla 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 gitu kan. Terus wow gitu, maksudnya ini bener-bener yang Dharma itu very real gitu, maksudnya sangat dekat gitu dan tidak berjarak gitu, dan itu wow I can feel that gitu, dan bagaimana energi kebajikan ini tuh nyampe Om gitu loh, walaupun nggak pakai kurir gitu, sampai gitu, jadinya wah keren banget Om gitu. Jadi tadi ceritanya seperti itu, and then kemudian kita move tentang function gitu ya, dari Kolyang, terus dari Koapiu, Suhu gitu kan bercerita, dan juga Lili gitu ya cerita tentang kayak wah kalau misalnya kita function itu bagus apa enggak gitu. Oke, kita cek lagi ke 4 yang daya karma gitu kan Om. Penangkal. Terus kemudian oke, niatnya sudah ada gitu kan. Jadi jangan kamu tuh di depan akuarium kamu cuma bilang doang kayak function tapi nggak dilakuin gitu kan. Itu nggak jadi. Nah kemudian timbul pertanyaan gitu, wah kalau misalnya kita udah niat mau function, kita beli ikannya dari restoran, kemudian kita dalam perjalanan ikannya udah pass away duluan gitu. Nah apakah kita membunuh ikan tersebut gitu? Nah jadi jawabannya adalah tidak gitu, karena kita kan sudah berniat, kita beli, kita udah bawa gitu. Jadi secara tindakannya itu tuh sudah From your side. yes, gitu Om. Nah nanti habis itu banyak deh Om, maksudnya juga berbagai macam permutasi gitu kan, sampai yang kayak wah kalau gitu karena sudah meninggal ya udah ikannya kita makan aja gitu. Why not? Why not? Why not? Kan itu jadi berdana gitu kan Om. Sebab nyatanya orang yang nggak VG itu makannya bangkai. So it's okay. Why not? It's a good thing. Di Tibet kalau kamu mati badannya kamu potong-potong kasihkan burung kan. Yang terakhir gitu. Kalau di Itali sekarang kamu bisa pesen badan ini bungkus plastik tanamin pohon untuk tumbuhkan. Ditanam di jalan-jalan. So beautiful. Ini loh ya, makanya mengenai this
Ini ya cuman pesan, bukan tayo, bukan urusan Gunung Kawisu. Apa kalian ini ya beberapa hari di sini dengan begini. Ini amazing number of this. Ini punya yang namanya bala atau daya kekuatan. Makanya nanti kalau pulang hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perbuatanmu. Karena apa yang kamu harapkan itu sangat mungkin terjadi sesuai dengan apa yang kamu. Sebab you creating what you want. Termasuk how you create yourself. That's the power of just being you. Karena jangan lupa bahwa di luar itu, ini nanti yang diajarkan di sini itu bahwa kalau kita ngerti mengenai karma bersamaan dengan emptiness, it's amazing. Kamu diperingatkan oleh Lama Atisha di sini, hati-hati loh. Sebab ini kan yang, jika kamu setelah mengenal ini, konsep yang kita bicarakan hari ini gitu, atau dengan hari berikutnya, lalu kamu berbuat yang salah atau aku salah, itu become very strong. Beliau memperingatkan malah di sini, hati-hati. You know, seperti yang kamu gitu. So that's beautiful. Cuman saya kira Mama nggak ngomong yang satu gitu, mungkin saya juga tahu lah kenapa. Mana Om? Oh, nggak ngomong tuh Mama. Bahwa sebetulnya alasan Papa nganter kamu ke wihara itu supaya Papa Mama sendirian hari itu. Mau pacaran lagi. Anaknya ditaruh ke wihara. Untung ingat dijemput Om. Kalau lupa gimana? No, itu Mama ya bilang, ini cepat loh, ini udah mau selesai. Ya mungkin sering suhu. Ya. Iyalah, ngapain ke sekolah minggu? Yang nunggu kan sudah ada yang nunggu kan. Enggak cuma ke sekolah minggu, Su. Banyak orang tua, anaknya dikirim ke luar negeri malah. Untuk dua sebab. Satu, enggak repoti, toh bisa bayar. Kedua, bisa dibanggakan. Saya bisa kirim anak saya ke luar negeri. Bukan untuk anaknya. So, just be careful. Yeah, just be careful. Jadi, operate benar-benar, jangan kepentinganmu terus. Kepentingan yang lain. All that. Sorry. Om, ini topiknya lagi ada yang masih unsolved Om, jadi minta bimbingan Om. Ini dari Celiven. Mau aku yang cerita apa Cece? Ya. Takut Om, jadi baiklah saya aja. Nah, jadi Celiven di rumahnya itu tuh ada banyak rayap. Jadi beliau sudah mulai ada rayapnya gitu ya. Dan kemudian beliau melakukan negosiasi lah Om. Jadi bilang ke rayapnya gitu, rayap kamu jangan di sini gitu kan. Ini kan rumahku gitu. Jadi bisa tolong pergi sebelum aku ini kan, maksudnya memaksamu pergi gitu. Bacawan Sencou memaksamu pergi gitu. Tapi harusnya ya Om, Hokkien ngomongnya gitu. Udah dicoba Om dengan berbagai bahasa Om. Bahasa Hokkien, bahasa Inggris, bahasa Kalbu, semuanya nggak berhasil Om gitu. Sampai Ko Apio sudah memberikan saran, tapi kayaknya kurang pas gitu. Jadi kayak wah sampai kita akhirnya kasih solusi, kayaknya mestinya kamu deh yang pindah rumah. Lah, urusan rayap. Soalnya rayapnya lebih banyak Om daripada Celiven cuma satu. Rayapnya banyak, bener kan? Betul. Satu betul. kerajaan Om. Kalau urusan rayap, ahli rayap di ruangan ini Bu Lili. Dia tahu. Akhirnya solusinya gitu. Dia keluar dari rumahnya.
Iya betul. Dia ahli juga. Tapi karena itu beliau itu jadi super sensitif mengenai rayap, right? Sampai kalau tiap malam di Medan ini, di hotel ini, dia bisa denger rayap lagi makan. Sampai sekarang, ya Yuas, dia bilang, wah kamarku penuh rayap kok tahu, denger. Itu ternyata kamar mengusir rayap itu kalau memang ada karmanya diikuti rayap, tetap diikuti rayap. Baik di hotel kamar. Harusnya Bu Lili di grup kamu. Jagoan rayapnya dia. Ya, it's true. Persoalannya dulu kan gini, pusat FPMT itu di Kopan, di Nepal. Dulu saya ngomongkan dulu zaman tahun 70-an itu berapa. Ini mangnya itu banyak yang cacingan. Ya, banyak cacingan. Kotanya panjang-panjang juga apa gitu. Nah, banyak yang kemudian jadi biku itu dokter di sana. Sampai tanya ke Lama Yesi loh. Gimana nih? We know, ini ada obatnya lagi. Ini apa? Hidup manusia lebih penting lah. Kamu permisi aja gitu. Ya maaf gitu kalau gitu. So it's more yang logical. You know, killing itu nggak usah to the extreme, tapi never ever dengan kekejian, dengan keinginan memusnahkan all gitu. Jadi attitude matters mengenai this karma. Jadi Lama Yesi ya of course lebih penting jadi monk kan daripada ya kamu ya cuman ya gyatso segala macam nggak bisa pakai Hokkien, nggak bisa ngomong pakai Hokkien terus dikasih obat semuanya gone. Karena waktu itu betul-betul wabah, perutnya gede dan mereka di sini zaman saya itu ngeri. Karena waktu itu airnya pun sangat tidak higienik dan mereka makannya segala macam sayurannya, cucinya segala macam kadang-kadang masih hidup lagi direbus. Iya. Apa kamu makan gitu ada serangga masih hidup, rebusan nih sop. Berarti nggak tahu caranya gimana atau mungkin mereka tough atau apa. Makanya atau ekstrim seperti Jain kemana-mana pakai masker supaya tidak menghirup makhluk hidup, bawa saringan. Kalau minum pun disaring, jadi pasti nggak ada kutunya dan sebagainya. It's okay sampai ekstrim begitu. Sampai Jain itu kalau di rumah nggak pakai pakaian. Karena pakai pakaian itu dulu korban binatang-binatang, jadi mereka, ya boleh dah. Intinya apa sih? Ngumpulkan kusala mula, right? Ngumpulkan kusala mula. But you can do it better. In any way. Jadi saya senang sekali attitude-nya Lama Yesi. Lama Yesi ini juga pendiri dari FPMT, guru dari Lama Tsopa Rinpoche. So it's good, very good. Thank you. Udah ya. Sama satu lagi Om ada Please. pertanyaan. Cuman sebelum itu tadi terpikir juga ya mengundang Bu Lili untuk masuk ke grup kita. Tapi betul. saya mengurungkan niat tersebut karena grup kita Om semua isi orang Medan. Jadi untuk pertama kalinya semua diskusi dilakukan dalam bahasa Hokkien Om. Beautiful. Saya Jadi- pengen dengar seperti itu. Beautiful. Kalau gitu besok kita undang Om untuk masuk. Yang nggak ngerti aja Loh, ya Om. ini kamu assume Bu Lili nggak ngerti Hokkien kan? Tak tahu dia. Dia tahu. Terus, Yang mungkin pertanyaan ini dari Lili ya. sebelum kamu ke sana, rayap itu Hokkiannya apa? Ancua. Answa. Pehya.
Saya cuma taunya pecha Om. Pecha itu bukan apa? Kue tiaw. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, tadi kita sampai ke satu kesimpulan di mana ada pertanyaan Om mungkin minta tolong Om untuk menjelaskan kembali apa sih bedanya kebajikan daya berkah kebajikan fute gitu ya Om dengan kebajikan kongte gitu Om. Oke. Itu pertanyaan dari Lili titipan juga sih Om. Jadi gini, kamu melakukan kebajikan, setiap kamu melakukan kebajikan, ini ada bonusnya. Ada bonusnya. Bonusnya in your heart, in your mind, kamu menciptakan imprint dan menciptakan daya. Jadi kebajikan itu tidak pernah in itself. Maka ini bedanya, mengapa kalau misalnya ya, tapi ini sebetulnya dikatakan ada syaratnya. Ya, untuk misalnya kamu tadi mengatakan memberi, nah, kamu memberi ke pengemis itu hanya perbuatan baik, right? Tapi kamu bisa juga memberi pengemis itu dana paramita. Bedanya di mana? Ada ikrarnya Motivasi, tekad, perfect. Tekad itu disebut apa, Su? Bodhicitta. Makanya kalau kita punya bodhicitta in the heart, semuanya yang kita kerjakan menjadi daya berkah. Kalau tidak, hanya jadi karma baik. Right? Karena ada tekadnya gitu. Jadi dengan ada tekadnya, itu bukan alasan kosong di sini. Karena dengan tentunya nanti dibarengi dengan dikatakan menjadi paramita itu kalau kita ngerti the nature bahwa itu empty segala macam, tapi nggak usah pakai itu pun kalau kamu landasi dengan bodhicitta, beda loh. Ya, karena kamu ingin berbuat kebaikan supaya kamu bisa berguna bagi yang lain, ini dikatakan anything yang menunjang kamu mencapai penggugaan itu daya berkah. Yang lainnya karma baik. Itu pertanyaan bagus Lili. Apa innocent. Jadi kalau yang disebut kebajikan ini kebajikannya sendiri, tapi kalau kamu apalagi kamu landasi bahwa kamu itu berbuat begini, kamu intinya gini. Kalau kamu berbuat baik dengan pengertian, ya dengan kewaskitaan ini, dengan prajna, upayanya ini jadi berkah daya kebajikan. That's the answer. Is that right? Make sense? Ya. Yeah. Gimana? Kalau misalnya dapat makan kue tiaw caliao gitu loh. Itu karma baik. Dapat karma, itu karma baik atau karena ada daya? Kalau saya karma sangat baik itu. udah kalau karma saya tapi makanya misalnya ya kalau kamu makan kamu merasa wah terima kasih loh dikasih kue tiaw lengkap gitu ya, terima kasih gitu. Itu karma baik karena kamu berterima kasih dan kamu menjadi gini. Tapi kalau setengah menit kamu mikir ini banyak korban makhluk untuk ini, ya, yang buat juga tidak mudah untuk bikin gini. Thank you. Terus kamu juga bilang, ya, I enjoy this. Saya tahu ini karma baik, tapi mudah-mudahan dengan makan kue tiaw ini, jadi nanti malam nggak ngantuk, bisa belajar lebih banyak. No, I'm serious itu. Dengan cepat aja, nggak usah pakai. Ini tujuan doa sebelum makan. Terus karena ini juga sesuatu yang baik, dan saya offer ke semua Buddha dan Bodhisattva untuk gitu. Terus dan semuanya sebetulnya itu memang empty, tidak ada apa-apa, tapi semoga dengan ada begini saya akan bisa menjadi orang lebih baik. Saya untuk bukan
ini definitely makan kue tiaw lengkap itu menjadi tidak cuma karena baik, tapi betul-betul menjadi daya berkah. Jadi doa sebelum makan itu masuk akal. Kalau dikerjakan secara benar, cepat aja nggak apa-apa. Tapi di dalam hati you appreciate, right? Mulainya dengan yang sederhana, berterima kasih, yang akhirnya kamu bisa ngerti bahwa ini is empty, dan kamu tahu, dan dengan demikian kamu pokoknya dengan bodhicitta itu everything become so well. Ini semua teknik, so tujuannya apa? Hadir, so. Sambil makan kue tiaw, kamu hadir dengan itu. Kalau enggak kan, wow, gitu kan, langsung. That's it. Enggak cuma kue tiaw sebetulnya. Musangking durian juga loh. Tadi saya juga karma baik dan mendapat daya berkah, dapat musangking. So. Tapi saya share kok. Enggak berani makan dalam kamar kan ya, kan bau. Ya makanya saya makan luar. Yang saya share bukan duriannya, darah saya. Karena banyak nyamuk. It's good. But it's everything so nice. Makanya so nice, something like this is good. Oke. Habis itu sudah penuhnya luar biasa. Fani datang. Bubur susum, kacang hijau gitu. Fatwa jangan udah pergi dulu dah. Nanti malam kita makan. Kelihatannya yummy gitu. Saya tadi juga ada permintaan ke Buli, besok jangan banyak-banyak gitu. Apa? Everything. Lah sudah makanannya banyak gitu. Tapi semuanya enak-enak. Saya betul-betul ini cuma ngomong baru kali ini saya makan vegetarian begitu banyak variety rasanya. Tadi itu ada empat rasanya lain-lain. So nice. 4 macam. Ada satu yang pakai yang tahu, terus yang pakai daun salam dan apa. Itu rasanya so nice. Ya itu dengan ginger. Terus tahunya pun sosnya enaknya luar biasa. Ya. Supnya sederhana sekali, tomat itu so nice. Terus yang satu itu potongan kecil-kecil, semuanya nice. Tapi perut saya yang agak berontak gitu kan, karena agak pedas, but it's good. It's good, amazing. Dan saya senang. Ya, udah. Oke, next.